Mari kita buka firman Tuhan di dalam Galatia. Dalam Galatia pasal yang kelima, kita baca ayat 1 saja dulu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara, pada waktu Anda tadi nyanyi more, kita belajar ya. Ini tidak gereja, jadi tidak liturgi, tidak harus gini. Pada waktu Anda menyanyikan more itu, yang ada di benak Anda itu apa? Lebih. Hah? Mau lebih toh? Ya. Nyanyi more kan lebih toh? Ya. Mau lebih toh? Ya. Apanya? Pasti tidak sama. Iya toh? Ya. Pasti tidak sama. Ayo jujur. Ya. Iya toh? Ada yang minta berkat. Iya toh? Ada yang minta sehat, urapan, apalagi sukacita, apalagi damai, apalagi sabar, apalagi nah gitu. Coba perhatiin apa yang Anda minta itu adalah apa yang ada di dalam saat kamu sedang alami. Ya kan? Yang sakit minta padahal mau. Loh. Ayo. Kan enggak ada cocok toh. Kamu sedang sakit, mau. Lalu pikiranmu tapi nyanyi nih. Ayo lah. Makanya gini loh saudara. Saya itu pada waktu di Israel itu saya kan kepingin lihat pengalamannya Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu itu ditemui Tuhan Yesus sendiri. 3:30. Temui. Nah, jangan saudara kira kalau saudara itu ditemui Tuhan Yesus terus langsung senang gitu. Kenapa? Karena belum tahu, tentu kamu tahu Tuhan itu Tuhan. Contohnya saya alami sendiri pada waktu saya dibangun 3:30. Saya tahu kalau itu yang bangunin Tuhan. Tahu saya. Tapi waktu dibangunin, apa jawaban saya? Nah, ayo. Saudara kalau sedang capek, itu dibangunin Tuhan tengah malam. Kamu jawabnya sama saya. Ya. Ya, padahal tahu toh. Tahu toh. Kepingin ketemu toh. Loh, jujur, siapa yang tak kepingin ketemu Tuhan Yesus? Sendiri. Tapi kenapa kok waktu dibangunin, kok jawabannya tidak sama kepinginnya? Ya toh? Kenapa? Karena masih terikat sama gila. Orang terikat itu berarti di bawah perhambaan atau tidak? Nah, itu. Maka dari itu pada waktu saya dibangunkan kedua kali, nah, yang kedua itu Tuhan tidak bilang bangun, enggak. Ya, itu rendah hati. Dia bilang gini, masa kata datang kamu tidak bangun? Jadi itu suatu kerendahan hati. Dia raja, saudara. Tapi pada waktu saya
tahu persis, sadar bahwa itu Tuhan. Saya bilang, mau. Saya bilang. Nah, sudah mau, sudah bangun, sudah lutut, tapi pikirannya sama hatinya beda. Karena pada waktu saya sudah lutut, dia tanya sama saya, begini, kamu ada di mana? Saya belum sadar. Hati perut lemah. Saya belum sadar. Saya belum ditanya sama dia. Ya, gimana ya? Saudara. Lalu pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, kamu ada di Yerusalem. Oh iya, saya bilang. Baru sadar. Nah, lihat kesabaran dan kasih yang luar biasa. Rendah hati itu kecil, saudara. Makanya dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati. Nah, lalu pada waktu itu saya sudah jadi penginjil. Saya pergi dengan istri saya, tapi istri saya, Tuhan Yesus datang, istri saya tetap tidur. Karena apa? Itu bukan urusan sama dia masalahnya, urusannya sama saya. Jadi saudara tahu, masuk surga kan gandeng-gandengan. Padahal dia tidur di sebelah saya, tapi dia tidak tahu. Maka dari itu saudara harus sadar. Nah, kita harus belajar. Nah, pada waktu itu saya ditanya, kamu ada di Yerusalem? Sudah tahu ya. Seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Wah, luar biasa loh. Anugerah. Wah, ya. Lalu pikiran saya apa? Waktu Tuhan bilang, seperti aku menemui Salomo, aku menemui kamu. Nah, kalau saudara sudah baca Alkitab, lalu saudara langsung mikirnya apa? Dia bilang, saya juga begitu, sama. Jangan bilang tidak. Cuma, berkatnya lain. Karena saya seorang penginjil, saya minta apa? Karunia. Saya minta kekayaan. Sebab kalau Injil kaya, punya karunia, nggak butuh duit. Ya toh? Beri lebih enak daripada terima. Jadi saya susun, minta ini. Waduh, lama. Dia sabar nih. Lalu saya lihat saya bilang, aku mau minta ini. Dia manggut. Ya, terus apa lagi? Saya susun banyak. Nah, setelah banyak, saya hadapkan. Sebelum saya hadapkan, saya mempunyai satu kebiasaan, dan itu diajar oleh Tuhan sendiri pada waktu saya kecil. Dalam segala perkara, bertanya kepada penolong. Sehingga sudah semua disusun, saya tanya, Tuhan Roh Kudus, ini Tuhan Yesus ada di depan saya. Dia mau nanya minta apa? Lalu saya tanya, apa saja? Rohani, jasmani, iya. Komplit. Lalu saya hadapkan sama Roh Kudus, ini loh Tuhan Roh Kudus yang saya minta. Saudara, Roh Kudus ngomong apa? Yang bikin kamu sama Tuhan Yesus. Yang manggil kamu sama Tuhan Yesus. Yang memampukan kamu sama Tuhan Yesus. Jadi, kalau segala-galanya Tuhan Yesus, itu. Hati-hati. Roh Kudus itu tidak menetapkan. Sebab dia penolong. Tetapi dia mengarahkan. Yang ngambil putusan siapa? Saudara ini penolong.
Ini kan perempuan semua. Iya. Ini penolong nggak? Penolong itu menetapkan atau mengarahkan? Mengarahkan. Kenyataannya kamu menetapkan. Menetapkan. Lah kalau kamu sama dengan Roh Kudus penolong, kalau kamu netepin, itu kamu mengambil posisinya sama Yesus. Mencuri, melihat. Kalau di rumah tanggamu, kamu ini penuh, yang kepalamu siapa? Suami. Lalu yang ngambil keputusan? Suami. Kenyataannya? Saya. Jadi kamu ngambil kedudukannya siapa? Suami. Pantesan ribut. Betul? Soalnya saudara tidak belajar. Saya pada waktu itu juga begitu, sama. Makanya saya bilang, saudara tidak hanya perlu mengerti, tapi saudara harus mengalami. Kalau saudara cuma sekedar mengerti, saudara pasti nanti akan kecewa. Maka dari itu, kenali Tuhan. Mengenali Tuhan itu bukan hanya cuma sekedar mengerti, sekedar memuaskan kamu, tetapi sebetulnya apa yang Tuhan suka. Hati Tuhan. Sebab kalau saudara dan saya mengenal Tuhan dengan mengerti hati Dia, saudara tidak akan kecewa. Makanya pada waktu saya duduk di situ, nyanyi, semua nyanyi more, saya bilang, Tuhan, ini minta apa semua si more-nya ini apa? Lalu Tuhan bilang, nggak ada yang minta, satu saja. Kenapa? Lebih mengenal hati. Ayo jujur. Kenapa? Sedang di dalam depannya itu ada masalah. Padahal kalau kamu itu mengenal hatinya Yesus, masalahmu hilang sendiri. Amin dong. Nah iyalah kok kamu ribut sama masalah. Karena belum. Ini sama dengan saya pada waktu itu. Maka pada waktu itu setelah saya pikir, lah saya komentar segini semuanya, banyaknya begini itu buat apa? Wong segala-galanya yang melakukan di dalam saya itu Yesus. Nah kok saya yang minta? Berarti saya mengambil. Lalu saya bilang, waduh salah dong Tuhan Roh Kudus kalau begitu. Nah kalau salah bagaimana ini Tuhan? Ya pikir lagi. Lalu saya dikasih bayangan hubungan bapak sama anak. Kalau anak ini nyenengi hati dari bapak, maka semua milik bapak milik anak. Kalau ada anakmu, beberapa kamu punya anak, yang kamu paling kasih banyak, kasih segala-galanya, kasih kuasa, kasih wewenang siapa? Yang nyenengin, yang ngerti kamu atau yang melawan kamu? Yang menyenangkan. Waktu saya dikasih bayangan gitu, saya bilang salah. Kalau gitu saya tidak sampai minta apa-apa Tuhan. Satu aja saya bilang apa? Menyenangkan hati Yesus. Ya, itu. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus, saya cuma minta satu. Menyenangkan hatimu. Nah, ternyata saudara, minta itu menyenangkan hati Tuhan. Itu harus ada apa? Waktunya. Kamu mau menyenangi hati Yesus setahun sekali? Kamu mau menyenangi hati Yesus sebulan sekali? Kamu mau menyenangi Yesus sehari sekali? Atau senantiasa ada? Maka pada waktu itu saya berkata, Tuhan, aku minta kepadamu cuma satu, menyenangkan hatimu setiap saat.
Lalu Tuhan ketawa, Tuhan mesem-mesem, Tuhan manggut-manggut. Dia berkata, berbahagialah kau hamba. Kalau engkau minta karunia, kamu akan jatuh karena karunia. Jadi sombong. Kalau engkau minta kekayaan, kamu akan jatuh karena kekayaan. Lihat Salomo minta hikmat, dia jatuh karena hikmatnya. Tapi kalau engkau meminta menyenangkan hatiku setiap saat, kamu tidak akan jatuh. Ya toh? Karena segala sesuatu mesti tanya Tuhan Yesus. Sekarang saudara perhatikan. Di dalam ayat ini dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau dikatakan sampai sungguh-sungguh, itu harusnya jalannya itu bagaimana? Spontan, instan, atau bertahap? Bertahap. Sekarang saya tanya, saudara ini sudah merdeka belum? Sudah dimerdekakan oleh Yesus? Sudah? Sudah? Merdeka dari apa? Nah, dari itu masih merdeka masih berbuat dosa itu. Makanya kita harus belajar. Kamu dan saya dimerdekakan oleh Yesus. Kita hidup di dalam dua dunia. Dunia roh dan dunia daging. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Sebetulnya yang dikatakan dimerdekakan dari apa? Karena gini, pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia ada di bawah perhambaan apa tidak? Tidak. Dia mempunyai sifat perangai dan gambarnya Allah. Jadi sempurna. Nah, tetapi sejak dia jatuh dalam dosa, maka dia ada di bawah perhambaan setan. Sehingga watak dan perangai setan masuk mempengaruhi saudara dan saya. Nah, sejak itu saudara di bawah perhambaan setan. Nah, Yesus datang ngalahin siapa? Setan. Pada waktu setan sudah dikalahkan, lalu saudara dan saya percaya Yesus, saudara dan saya merdeka dah. Merdeka dari siapa? Setan. Ya, ngerti dah? Merdeka dari setan. Tetapi watak perangai setan yang sudah ada di dalam diri saudara sudah hilang apa belum? Nah, ini yang dikatakan kemerdekaan ini. Saudara di dalam roh, saudara dan saya sudah dimerdekakan dari setan karena sudah ditebus oleh Yesus. Tetapi sifat setan yang ada di dalam diri saudara dan saya belum. Jadi maka di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, berarti lepas dari sifat. Sifat setan itu apa? Nah, sekarang masih banyak enggak? Di dalam diri kamu sendiri. Masih toh? Belum hilang? Kapan? Nah, ini saudara.
saudara nanti kalau masuk surga, mau masuk pintu gerbang saudara, yang ditanya sama Tuhan, Tuhan tanya apa? Berapa jiwa kamu dapat? Adalah buah itu apa? Wah, pinter toh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, rendah hati, kesabaran, macam-macam. Pinter kah? Pinter dah? Loh, penguasaan diri. Sekarang saya tanya, itu kebalikan daripada karakter sama. Ngerti? Kalau saudara dan saya sudah ngerti, sing akal gitu. Itu sing apik apa sing elek? P. Yang elek ya Pak? Caranya ini. Nah ini. Kamu sudah nyoba toh? Kamu sadar toh kalau kamu ini punya watak setan semua? Ya toh? Nah. Sudah berapa lama? Kamu mau buang udah isa-isa itu loh. Udah lama toh? Kok udah hilang-hilang kenapa? Nah, tadi Elis bilang, sangkal ini. Untuk membuang itu, untuk terjadi pemrosesan buah dari watak setan menjadi wataknya Yesus, itu butuh tindakan saudara. Bagian Roh Kudus mengarahkan, menuntut. Firman Yesus yang berkuasa membersihkan. Dalam Yohanes 15 dikatakan apa? Firman-Ku yang membersihkan kamu. Jadi, saudara butuh firman, butuh Roh Kudus yang mengarahkan, tapi butuh tindakan saudara harus berjuang. Nah, perjuangan ini ada tahapnya. Yang pertama, apa? Umpamanya apa? Yang paling susah buat kamu itu apa? Coba. Sabar, ya toh? Sabar. Penguasaan diri. Nah, ada yang sakit-sakitan. Ya toh? Seperti saya mau kemarin, mau pergi ke sini. Kemarin saya itu flu gila. Kemarin 5 hari. Saya bilang, saya ditelepon, dia bilang, suara panik. Aku pernah bilang, cuma sekali. Saya bilang, aduh, istri saya bilang, besok berangkat ke Semarang. Ya, tapi ini berat, tapi tak apa-apa. Tak beres-beres. Tapi hari ini beres tak? Nah, kamu tadi nyanyi. Loro dikit. Kalau saudara dan saya tidak ngalami, kamu bakal sebab lo kok sakit. Yesus tidak pernah menjanjikan kamu itu mulus terus. Enggak. Kita harus mengalami. Yesus itu mengatasi. Ngerti tidak? Tapi saudara harus. Kamu bagaimana bisa ngalami mujizat kuasanya Yesus? Kalau kamu enggak, contohnya apa? Sakit. Flu biasanya, kalau flu berat itu biasanya baru keserang hari pertama, biasanya besoknya berapa hari tambah berat baru mulai sembuh. Lihat, saya 1 hari sekarang sudah bebas. Nah, itu ngalami enggak? Mujizat enggak?
Ya. Iya. Nah kalau tidak sakit dulu mujizatnya apa? Nggak ada. Sakitnya minggir. Mujizatnya minggir. Sakitnya minggir, mujizatnya teko mana? Itu pikiran. Maka dari itu saudara kita itu kerap kali belum mengerti Tuhan kita. Sekarang pada waktu Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Yang dikatakan sudah genap apa? Setannya kalah atau menang? Kalah. Tapi Yesusnya Menang. mati. Loh. Mati pak? Mati toh? Mati toh? Memang bakal hidup. Tapi kan mati sih. Nggak usah mati terus. Mati dikubur baru 3 hari ketiga bang. Sakit. Jadi selama 3 hari Mati. alami toh. Ya. Lah kamu minta piye? Mau mati bangke. Lah kapan mak alami ini mati? Lah gak mau. Lah itu. Makanya kamu harus sebab apa? Ada ayat. Supaya kamu pelajari gini. Memang tidak salah. Mengimani semua itu indah, baik. Itu perlu. Kalau orang sedang frustrasi. Supaya bangkit. Tapi kalau kamu yang sudah dewasa, ngertinya gitu terus. Nanti ngalami sakit, kegagalan, sampai mati, kecewa, lalu rontok. Harus mengerti apa yang direncanakan oleh Bapa itu pasti baik. Jadi bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Kerap kali kita tidak mau terima. Orang yang kita kasihi sakit, tambah lama, tambah parah. Kita pasti ribut. Bilang apa? Sembuh dong Tuhan, ayo otot terus. Tuhan bilang, itu mau. Tuhan mau. Kalau yang aja luar biasa. Tapi kenyataannya enggak gitu. Makanya Tuhan berkata kepada orang Farisi, orang Israel, mereka menyembah aku hanya melalui mulutnya, tapi jauh. Saudara tidak boleh makan itu. Ini Tuhan berkata, benar-benar merdeka. Kalau engkau tuh merdeka, berarti engkau tidak terikat. Yang paling berat apa? Kedagingan. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata begini, kalau engkau mengasihi istri, suami, anakmu, bapak, ibumu, bahkan dirimu sendiri, yang paling susah itu diri sendiri. Kamu tidak layak menjadi Yesus. Padahal Tuhan Yesus itu Allah. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya gampang. Ngalahin setan gampang. Tapi mengapa dia harus ngalami mati dulu? Nah ini. Maka dari itu Tuhan Yesus pesan khusus. Tidak ada toh yang ngapal ini. Di Yohanes 16. Yohanes 15. Saudara mesti perhatikan peringatan-peringatan Tuhan Yesus yang sangat penting. Yohanes 16 ayat 33. Ini yang saudara itu harus ingat terus.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Nah, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu dapat damai sejahtera dalam aku. Jadi, tujuan saudara dan saya untuk di dalam dunia ini tidak kehilangan damai sejahtera. Dengan cara bagaimana? Kata-kata Yesus ini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara dan saya itu tahu firman ini, saudara menanggung derita, sakit, penderitaan, kekurangan, apa saja, saudara tidak akan kecewa. Saudara tidak akan kehilangan damai sejahtera. Tapi jangan kebalik. Sebab ini banyak anak-anak Tuhan yang salah terima. Dia menanggung kekurangan, makan itu pas-pasan baik, ya kan? Terus sakit-sakitan saja. Ayat ini dipakai. Bukankah Tuhan berkata dalam dunia kamu menderita, tapi percayalah, aku sudah mengalahkan. Jadi lalu jadi sudah logis lah kalau di dunia kita kurang sakit-sakit. Ini salah. Memang kita di dalam dunia menderita, tetapi Yesus datang untuk mengatasi penderitaan. Jadi maksudnya Tuhan Yesus, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Kalau kamu kekurangan terus, kamu sakit-sakitan terus, itu punya damai sejahtera. Dan berarti kekurangan kamu, penderitaan kamu, ada batasnya enggak? Ada. Demikian juga Yesus mengalami penderitaan, ada mati, ada batasnya, dan mengatasi. Nah, ini yang saudara dan saya harus tahu. Tapi jangan terbalik lagi seperti orang-orang yang kelompok karismatik ini. Tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, maunya makmur, terus salah. Penderitaan oke, tapi bisa diatasi. Sakit oke, tapi bisa diatasi. Sebab caranya harus begini, saudara. Saya sakit pada waktu kemarin. Saya periksa. Akui kalau kamu memang sakit. Kita kerap kali kan gini, jangan ingat-ingat sakitmu. Gimana sudah sembuh, tapi masih sakit. Ini piye? Jadi ini terbalik pengertian. Kita memang sakit, ya ngaku memang sakit. Benar tak? Nah, itu akui. Aku sakit. Ya, saya sakit. Besok saya bawa preman. Tapi hari ini aku sakit berat. Aku sakit. Tapi ini kau izinkan, pasti kau punya mati. Entah menentukan. Buat pelajaran. Entah untuk aku supaya mengalami mujizat. Kuasa bahwa di dalam Yesus segala sesuatu bisa. Nah, ini harus saudara, harus periksa, akui dulu, periksa. Cepat bertobat. Nah, contohnya, saudara tadi bilang, yang paling susah itu sabar. Jadi kebalikannya yang susah itu sebetulnya sabare atau tidak sabare. Yang susah itu mengalahkan tidak sabar. Susah mendapatkan sabar. Betul tak? Nah, yang kamu hilangi kan
Tidak sabar ya toh. Tapi yang kamu doain selalu bilang apa? Berikan aku sabar dong Tuhan. Sabar. Tuhan bilang apa? Nah itu masalahnya. Ya udah sabar belum hilang kok. Tidak begitu. Anda punya ketidaksabaran? Akui. Sudah mau akui dah? Belum ngaku. Paling-paling saudara ngaku nih samar-samar. Aku ini mau sabar kok tidak bisa. Ya toh? Tapi belum, itu namanya belum ngaku. Kalau ngaku, aku ini memang tidak sabar. Itu. Lalu kalau suami atau saudara yang lain berkata, orang kok tidak sabar? Sudah sabar. Oh, itu namanya nyangka lagi, tidak ngaku. Harusnya kalau ditegur gitu, nah kalau orang sudah ngaku bilang apa? Iya, ya. Nah, yang pertama kalau sudah mau hilang, prakteknya gini, akui. Sebab Alkitab berkata, dengan mengaku, nanti kamu dibenarkan. Karena orang ngaku itu nyadari, ya memang aku. Saya dulu gitu, itu tanya istri saya. Saya itu dulu, gak sabarnya itu nomor 1. Kalau saya naik mobil, diselip, udah, mau buat dia. Ya, saya kalau naik mobil, makanya saya kalau cari mobil, mesti mobilnya cepat, sampai sekarang. Senengnya mobil, tapi sabarnya sudah. Wong itu memang senengnya jes. Tapi kalau diselip apa ya sudah. Sekarang sudah enggak. Nah, coba tanya istri saya. Kalau istri dulu saya naik mobil, kalau dia bilang yang pelan-pelan, tak cepet. Kalau dia bilang pelan-pelan ya, tak cepet. Saudara tahu apa itu? Gak sabaran atau gengsi? Nah, nanti. Saudara tahu, saudara ini penuh. Jangan merintah. Kalau dia bilang pelan-pelan, tapi kalau dia bilang yang. Beda. Karena saya sayang, ya sudah. Tapi jangan merintah. Gengsinya timbul. Nah, gengsinya timbul gara-gara siapa? Diperintah. Makanya saudara. Nah, ini saya di sini saya ini orangnya jujur apa? Belak-belakan saya terbuka. Saya kalau dilarang tidak bisa. Dan saya orangnya diktator, keras hati, tidak mau kalah, tidak sabar, mata keranjang. Wah komplit aku, mata duitan, sombong, komplit saya ini komplit. Boleh tanya. Dulu ya tacinya pernah ngomong begini. Sanggup sama dia, orang kok kayak gitu. Tapi boleh dilihat sekarang kalau sudah dibentuk dirubah oleh Yesus berdua, hidup kita yang paling bahagia. Loh jujur ini ada istri saya ada kakaknya di sebelah ini. Kakaknya juga bilang yang paling bahagia kok kamu. Padahal dulu kelihatannya paling celaka. Oh kawin model sama kayak gitu. Makanya itu Yesus cari orang berdosa. Kamu mau berdua lebat atau sedikit? Bagaimana kamu bisa berdua lebat?
sifatmu yang baik banyak. Kalau kamu punya sifat yang jelek banyak, buahmu bisa banyak. Loh, betul tidak? Nah, kalau buahmu, kamu sudah punya sifat baik, yang dibaikin apa? Nggak ada. Jadi kalau kamu mau buah banyak, berarti watakmu jeleknya banyak. Lah kamu ini nyadari enggak kalau kamu ini kepengen banyak tapi buahmu minta banyak tapi sifatmu enggak sadar kalau kamu jeleknya banyak. Nah ini saudara. Maka dari itu yang pertama adalah kesadaran. Sadari kelemahanmu satu. Jadi mamanya tidak sabar ya toh. Kamu bilang, ya Tuhan memang benar aku ini tidak sabar. Nah, kenapa kamu dan saya membutuhkan firman? Kalau saudara itu baca firman, lalu di dalam firman berkata, hendaklah kamu sabar. Nah, ketegur firman toh. Nah, lalu kamu akui. Setelah diakui, bertobat, lalu bertindak. Tindaknya bagaimana? Seperti Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus pada waktu di dalam dunia itu dia bisa menyembuhkan orang? Karena ada Roh Kudus di dalam diri dia. Nah, ada ayatnya, jadi bukan Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus itu di dalam dunia, dia memberi contoh kepada saudara dan saya bagaimana supaya dapat menjadi manusia yang berkenan di hatinya Bapa. Jadi belajar dari Tuhan Yesus. Coba baca di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Lukas pasal 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan menyertai dia, Yesus. Sekarang yang kuasa Tuhan di dalam Yesus itu siapa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sekarang ada di tempat Anda enggak? Ada. Nah, kuasanya yang ada di dalam Roh Kudus di dalam Yesus sama Roh Kudus yang ada di dalam kita sama enggak? Sama. Jadi, bagaimana caranya? Contohnya, hamba Tuhan, kalau mau berdoa, nengking enggak? Nengking. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Betul? Kenapa tidak kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Nah, ini kesalahan. Bisa untuk orang lain, gampang untuk orang lain, tapi susah untuk dirimu sendiri. Nah ini. Maka dari itu, kerap kali hamba-hamba Tuhan itu bisa dipakai untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri dia tidak berbuat. Sehingga akhirnya orang-orang itu jadi calon surga. Ya kan? Kalau surga itu kan gini kan? Badung. Nah, orang lain naik bis ke Bandung, dia terima upah, kantongi, tapi tetap di Semarang. Nah, ini sama toh. Percaya Yesus, surga. Percaya Yesus, surga. Dia sendiri. Ini calon surga. Kenapa? Karena dia tidak melakukan untuk dirinya. Maka banyak hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa bagi diri sendiri.
Makanya saya dulu waktu dipanggil Tuhan, saya ada janjian. Saya bilang gini, Tuhan, saya lihat hamba-hambamu, jago-jago jenderal-jenderal ini, di dalam Alkitab sekalipun, tidak bisa melakukan untuk dirinya. Semua hampir gagal. Musa, pakai Tuhan luar biasa gitu. Bayangin, dia kawin lagi. Anaknya, cucunya, jadi penyembah berhala. Samuel pakai Tuhan luar biasa, anaknya tolak. Saya bilang, kasih Tuhan. Lalu Tuhan berkata, pelajari mana kegagalan Papa. Lalu saya lihat, ternyata mereka untuk gampang untuk orang lain, tapi susah untuk dirinya. Makanya saya dipanggil umur 45 tahun. 33 tahun saya dididik Tuhan. Untuk apa? Alami. Setelah saya alami semua, ternyata baru Tuhan bilang, sekarang saya luar biasa. Luar biasa. Dirubah, saudara. Benar-benar dirubah. Tapi ingat, dirubah buah itu dalamnya nggak ada biji ya. Ada biji ini kalau ditanam nanti kan tumbuh lagi. Nah, biji itu punya sifatnya tetap ya. Tetap. Demikian juga di dalam diri saya ini tetap tidak ada kesombongan, ketidaksabaran, mata keranjang, bekas mata duitan itu ada enggak? Ada. Jadi belum nih hilang sama sekali. Kapan hilangnya? Nanti deh mati. Nah, bagaimana supaya biji ini tidak tumbuh? Ini masalahnya. Melekat akan firman. Firman ini yang membungkus terus. Dibungkus terus. Jadi kalau kamu menjadi pelaku firman, baca firman, minta pertolongan Roh Kudus, ini bungkus terus. Seperti mutiara. Mutiara itu dalamnya apa? Pasir. Pasirnya tetap ada enggak? Ada. Tapi kalau lapisannya tebal, enggak gampang pecah. Enggak muncul. Ngerti? Nah, untuk itu perlu siapa? Penolong. Jadi untuk saya umpamanya, saya perlu istri saya. Penolong. Kalau saya sudah mulai tipis lapisannya, meskipun sudah berdoa, baca Alkitab, tapi kadang-kadang kan bisa bagian-bagian lain yang tipis itu bisa. Nah, contohnya bagaimana? Kalau saya mulai tidak sabaran, jengkel, dia langsung yang ini kok jengkel lah. Sadar saya, ini berarti lapisan saya tipis. Itu. Nah, kalau saya bilang saya marah, berarti pecah. Makanya dibutuhkan kerendahan hati, kesadaran. Saudara dan saya tidak bisa rendah hati tanpa saudara menyadari kelemahanmu membutuhkan pertolongan. Nah, kalau engkau sudah akui, ya toh, sudah akui, bertobat, terus kemudian apa? Sangkali bertindak. Sangkal, usir, lalu omongi. Seperti Tuhan Yesus ngomong. Dalam nama Tuhan Yesus, roh ketidaksabaran, pergi. Pergi, ganti dengan kesabaran watak Yesus. Masuk. Begitu. Nah, itu tidak bisa sekaligus, saudara. Setiap kali mau buka mulut, Roh Kudus pasti ingatkan, sabar. Tutup mulutnya. Meskipun di sini sudah tutup. Terus masuk kamar, isi. Caranya begitu. Nah, nanti bagaimana saudara tahu kalau kamu tuh sudah hilang Pak Blon? Udah lapisannya sudah tebal Pak Blon. Timbulnya itu membutuhkan waktu.
Ada kalau sudah tidak sabar, itu ngoceh itu tidak cuma satu kecat, tapi meremen. Nah, ada yang sehari, ada yang setengah hari, ada yang seperempat hari, ya toh. Nah, kalau itu nanti kamu sudah menang itu baru keluar terus. Nah, itu kamu sudah menang. Yang tahu siapa? Orang lain yang tahu. Diri itu kalau sudah banyak baru tahu. Tapi orang lain itu pembantumu, suamimu, anakmu itu yang nomor satu tahu. Kalau dia sampai ngomong gini, Papa sekarang kok berubah. Nah, Mama sekarang kok sadar. Nah, itu. Oh, tapi, waduh saudara. Sini sudah sabar kalian. Kok masih marah-marah? Sudah sabar. Ayo belum, itu tandanya nggak ngaku lah. Belum rendah hati lagi. Nah, maka dari itu, untuk supaya kita bebas dan merdeka, kita itu lepas. Kalau engkau sudah tidak ada ikatan, nah itu kemerdekaan, sungguh-sungguh kemerdekaan di dalam Yesus. Dengan engkau merdeka, semua mata akan tertuju kepada kamu. Seperti kedudukan Yesus. Jadi kamu kemana-mana, dilihat. Saudara tahu, teman-teman saya dokter gigi, teman-teman sekolah, kalau ketemu saya bingung. Dia kayak gini cuma, ada apa? Aku lihat kamu kok ini. Kamu kok bisa seperti sekarang itu aneh, orang mobil kamu. Nah, lebih-lebih ini orang seberang, saudara, bukan orang Kristen. Orang seberang bilang gini, aku heran, orang model kamu kau bisa jadi pendeta. Kenapa? Ya, kamu dulu nakal kayak gitu kok. Sekarang alimnya kayak gini ini, apa bener toh? Sampai saya bilang tanya istri saya, benar percaya. Nah, ya itu yang bikin heran. Nah, saudara, maka Alkitab berkata di dalam Yesus segala sesuatu mungkin. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tapi jangan dibalik mungkin nih. Jadi kepingin kaya, jadi mungkin kaya, terus salah. Karena ingin kaya jatuh dalam pencobaan. Makanya baca Alkitab banyak-banyak, maka engkau akan tahu. Sebab pengertian kamu merdeka, saudara dan saya itu berjuang terus supaya buahmu itu lebat. Jika kamu nanti pulang, Tuhan bilang, luar biasa. Nah sekarang kalau kamu nanti mati, ternyata baru berbuah 2 atau 3 biji. Nah padahal yang harus jadi buah-buahnya, terus sisanya bagaimana? Terus kamu sudah mati, pulang ke surga. Nah, terus bagaimana? Boleh masuk surga enggak? Hah? Loh, ini pinter ini belum tahu ya, bener. Nah, ini jujur. Ya bener, makanya itu jujur, bener. Lebih baik ngaku daripada separuh-separuh, bisa ada kesombongan. Saudara tidak usah takut. Yang dikerat adalah yang tidak berbuah. Jadi kalau kamu sudah berbuah satu saja, sudah pasti masuk surga. Tapi tidak boleh langsung masuk. Ngerti. Maksud saya ngerti? Pasti bakal masuk. Tapi itu dulu. Karena gini,
Yang wataknya setan itu yang mempengaruhi kamu daging atau pikiran? Ayo. Pikiran toh. Ya dua-dua. Pilih pikiran toh. Selama kamu di dunia mempengaruhi pikiran dan daging, rohmu sudah bertobat, sudah bersih. Yang belum pikiran sama daging. Nah, kalau kamu mati, yang mati apa nih? Daging, pikirannya masih. Oh, pikiran itu jiwa. Nah, jiwanya gabung sama roh pergi ke surga. Masih bawa ada watak. Masih toh? Belum berbuah toh? Kalau kamu mau masuk, saya mau masuk surga. Lalu malaikat lihat, loh, yang belum berbuah banyak, masih sakit gitu kok. Sakitnya banyak, ayo sudah sini, dituntun di tempat penampungan. Bakal masuk, tapi belum. Nah, makanya dikatakan imani pasti masuk, betul. Tapi iman tanpa perbuatan mati, jadi belum komplit. Nah, di dalam penampungan tuh sudah enak, gak usah takut menderita, Pak. Enggak, susah, enggak, senang, sudah tenang, damai, sejahtera. Tapi tiap hari harus belajar, ngaku, kasih obat, daun pohon kehidupan, minum obat. Nah, lalu kalau watakmu itu banyak jelek, butuh penyembuhannya lama apa sebentar? Ingat ya, di dunia surga, di surga itu tidak ada batas waktu. Jadi perawatannya lebih bisa butuh ratusan tahun. Ngerti? Sebab kamu bakal kalau sudah masuk surga hidup selama lamanya ribuan. Makanya enak dibayar di dunia. Kalau dibayar di dunia itu cuma sebentar. Nah, makanya kalau saudara itu diproses Tuhan, ucap syukur, jangan ribut, cepet akui, bertobat, tolak, usir, kerak. Nah, nanti langsung karena tinggal sakitnya cuma 1-2, cepet langsung masuk. Ngerti? Jadi bukan karena jiwa. Ada hamba Tuhan itu loh menobatkan orang jutaan. Di sana cuma sekedar masuk surga. Cuma sekedar masuk. Tanya sama seorang hamba Tuhan yang sekarang jadi hamba Tuhan luar biasa karena belajar dari pengajarannya dia, ketemu dia bilang, waduh Bapak di sini. Bapak sudah banyak menobatkan orang. Bapak sudah membawa jiwa-jiwa. Saya belajar dari Bapak. Jawabannya dia apa? Anak muda, kamu tidak tahu. Sebetulnya tempatku tidak di sini. Loh, gimana Pak? Di tempat yang lebih tinggi. Tapi aku di sini. Dan di sini saja sudah ucap syukur masih boleh masuk. Kenapa Pak? Mencuri kemuliaan Tuhan. Sombong. Maka dari itu saudara, kalau engkau dipakai Tuhan, jangan bangga. Jangan sombong. Sebab sekarang hamba-hamba Tuhan, sekarang sudah terkenal tuh, waduh, payah. Pakai tarif lagi sekarang. Oh, udah narik. Nah, itu berarti dia ada, bukan kerja untuk Tuhan, tapi kerja untuk dunia. Pakai tarif. Kalau dipanggil, nggak dikirimi pesawat kelas 1, nggak datang. Hotelnya harus bintang 5.
Saya bilang, nah dia di sini minta bintang 5, di sana nanti bintang 1. Bintang 1 saja kalau bisa masuk lumayan. Maka dari itu saudara, karena ada ngerti. Maka dari itu yang penting saudara apa? Dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri di dalam keluarga ada satu orang yang berbuah banyak, pasti satu keluarga itu akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Suami lihat istriku aneh, berubah. Pasti dia tertarik. Nah, terkali kalau saudara itu sudah berubah, saudara jangan bilang, kamu harus gini. Nah ini kerap kali ini penuh jadi penentu ini. Nah ini susah. Saudara harusnya begini, orang lain tanya, kok kamu sekarang bisa berubah itu mengapa? Baru kamu cerita. Kalau belum tanya, jangan cerita. Itu namanya gurui. Nggak boleh. Belajar rendah hati. Biar orang lain tanya. Terus kamu baru cerita. Kalau orang lain tanya, itu berarti sudah waktunya dia harus mendengar. Dan dia harus mengerti. Pertobatan bukan karena kamu, tapi anugerah Yesus. Maka dari itu berubah. Otomatis, saudara. Kalau kamu berubah, otomatis akan menjadi berkat. Setiap orang yang dekat kamu, mesti terheran-heran. Seperti dengan Yesus. Jadi, sampai. Tapi saudara harus jangan sampai lupa bahwa benih kekotoran itu masih ada. Contohnya pada saya. Saya ini punya benih bekas mata keranjang. Sekarang sudah baik. Istri saya sudah tahu baik. Lalu jangan kalau sudah tahu gitu, sudah aman. Lalu perempuan-perempuan muda konseling, deketin, hubungi pun gak apa-apa. Hati-hati. Gak boleh. Saudara harus sadar. Bekas mata keranjang, jangan main-main. Kalau kamu bekas mata duitan, jangan terlalu banyak duit. Gak boleh, saya juga begitu. Kenapa saya tidak dikasih berkat sampai miliaran? Tuhan bilang, kamu tidak bisa. Kalau kamu kasih kamu miliaran, kamu tidak bisa tidur. Karena penyakitmu kambuh lagi nanti. Demikian juga, makanya saya terhadap ibu perempuan-perempuan ini, saya agak jaga jarak. Bahkan kadang-kadang galak saya. Bukan saya tidak senang dirubung-rubung, senang sih senang, cuma sadar ini bekas penyakit. Ngerti enggak? Kalau enggak nanti Loh, ini kenyataan, saudara. Sebab sekarang ini kalau saya sudah kumpul gini, konseling gini ya sudah gini, udah repot. Sampai istri saya bilang, ini di depan dia loh ya, ngomong gini. Cik, boleh ya Cik? Cuma ngesun. Coba bayangin deh. Saya orangnya kadang-kadang galak. Enggak ya? Kenapa sih Pak? Kamu tahu saya bekas mata keranjang. Nanti nyetrum. Soalnya jujur, waktu kita dulu pacaran, nyempel aja sudah gereng, betul loh. Sudah ngalami tuh ya? Iya makanya itu, nyetrum. Saya sudah bekas tukang setrum. Gak mau saya kesetrum lagi itu. Jadi saudara harus sadar kalau saudara itu sudah punya kelemahan,
Jangan lupa. Ini banyak hamba Tuhan yang lupa. Loh ini ada sampai telepon sama saya loh ibu-ibu. Kenapa? Dulunya sakit hati. Dia telepon sama saya tidak tahu kalau dia sakit hati. Ya, mungkin saya jadi favoritnya dideketi kok tidak mau. Jadi sakit hati. Tapi setelah dia tidak sakit hati, dia telepon. Teleponnya gini. Mau ketemu Pak Yusa? Ya, saya. Saya sakit hati loh dulu Pak sama kamu. Loh, kenapa? Saya tidak bisa ngerti. Hamba Tuhan kok galak gitu. Terutama terhadap perempuan. Loh, aku bilang, loh, nah, terus kenapa sekarang kamu telepon? Saya baru ngerti. Kenapa? Setelah saya baca Alkitab perkara Daud. Terus Tuhan ngomong, kenapa kok Yusa itu sama perempuan galak? Sebab dia punya penyakit kayak terus dia bilang, oh jadi Yusa itu dulunya orang mata keranjang. Iya. Baru dia itu bilang, oh betul kamu Pak. Dia telepon dulu, betul kamu Pak. Sekarang saya betulkan kamu. Kamu harus jaga jarak. Sebab kamu punya penyakit. Bekas punya penyakit. Bayangin saudara. Lalu dia bilang gini, saya baru tahu, sekarang saya bisa mengerti Anda dan saya mau minta maaf karena dulu saya sakit hati, tidak ngerti Pak. Habis itu lalu memberkati. Kan lumayan. Kan firman Tuhan berkata, bersukacitalah kalau kamu dihina karena ya toh upahmu terus tanya akun ngasih berapa 5 juta. Saya kan bilang firman Tuhan digenepi bro. Maka dari itu saudara harus jaga hati-hati. Jangan lupa. Jangan merasa kalau aku sudah merdeka lalu bilang sak suka-sukamu. Hati-hati. Sebab kamu harus sadar kamu adalah carang pohon anggur utama. Bukan yang asli. Bahwa saudara dan saya diambil dari tempat yang kotor, jahat, dibuat menjadi baik. Jangan lupa bahwa kamu masih ada benih. Untung istri saya itu, makanya istri saya kan sebetulnya udah mau mati 2 kali, mau tambah lagi terus. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku masih mau pakai kamu, Yusa. Loh, mau pakai aku? Ya, tidak apa-apa. Tapi konsekuen. Aku bilang dulu, engkau yang jamin. Nah, Tuhan tahu. Kalau tidak didampingi dia, kau penyakitnya bisa kambuh. Iya dong? Jadi dia ditambahi lagi. Aku bilang, nah ditambahi dong kamu. Iya, suruh dampingin kamu. Jadi relax saja. Tuhan yang menetapkan langkah. Tidak usah khawatir. Tuhan atur, saudara. Jadi relax. Wong waktu seminar akhir di Jakarta, panitianya kan banyak perempuan nih. Lakinya ada 4 atau 5. Suami istri loh sudah. Yang perempuan, istri lagi. Istri orang suaminya ya di situ lah. Ngomong gini, ini kan perpisahan terakhir. Besok sudah bye-bye. Boleh toh ya Pak, ngerangkul kamu. Aku bilang, ya. Kenapa sih Pak? Takut kambuh. Saya mikir, istri saya mesem. Tidak apa-apa, dia tidak apa-apa. Tapi si suami ya bilang, tidak apa-apa toh Pak, cuma sekali terakhir. Sekali nyetruk itu bahaya. Nanti malah terbayang-bayang ya Pak ya. Ya. Hati-hati sebab Tuhan sudah berkata pikiran ini yang kotor.
Di dalam daging tidak. Nah, kalau kita nanti mati, dagingnya rusak, pikirannya tetap pergi, saudara. Makanya itu bersihkan bersih. Saya kena pilek ini gara-gara pergi ke penguburan teman saya yang hamba Tuhan, si Aida. Loh, Ai orang Bandung. Oh, baru mati. Nah, karena mati itu kemarin dikubur itu saya sama istri saya ke Jakarta. Padahal dia hujan-hujan, jadi saya hujanan. Nah, sudah tua hujanan, bayar harga. Nah, tapi karena mau melayani, Tuhan tahu saya sudah minta ampun, bertobat tidak bijaksana. Wong sudah tua kok, ini sudah buta kok, ya dihujan-hujan itu ya. Kok tak pakai topi ya toh. Nah, saya bilang ampun Tuhan, supaya saya melayani besok bisa, jangan sampai ini tak ambrek. Kan aku tak pernah batalin Tuhan bilang. Ya. Saudara tahu si habis melayani di Temanggung 5 hari, pelepasan luar biasa terakhir. Pulang dikontrain rumah orang di Pondok Indah, tinggal masuk. Barangnya diangkut dari Bandung ke Jakarta, ditaruh di tempatnya. Udah selesai, dia bilang. Sudah selesai. Habis. Selesai temenan. Dia pergi ke kamar mandi, temennya bilang, lu kok limbung, dipegangi. Sudah koma. Jam 9 koma, dibawa ke rumah sakit, jam 9 malam. Terbang. Gak menderita. Saya waktu dikasih tahu, saya katakan itu terbaik, itu top-topnya daripada nanti jatuh lagi. Ya kan? Ada. Kerap kali kita bilang jangan Tuhan yang ngatur kamu. Sudah dipakai, iya, tapi kan Tuhanmu lebih tahu. Kalau itu imannya sedang kuat. Contohnya kakak saya sendiri. Umurnya kakak saya baru 58. Ini 56. Kakak saya bilang, tolong doain aku. Gak sakit. Dia bilang, tolong doain aku. Kenapa? Gak tahu, kepengen didoain. Ada ngerti. Nah, saya cuma Tuhan, pikir begini. Tuhan, ini kakakku yang tak didoain itu apa? Ya toh, mau aku mau doain orang itu gak bisa ngomong dewek, tanya dulu. Tuhan, Tuhan yang ngomong. Ini tak didoain kok. Jawabannya minggu depan dibawa pulang. Dan terus aku sebenarnya. Amin. Hai piye? Wong dia minta didoake kok. Jangan takut, minggu depan dibawa pulang. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, saya bilang amin. Nah, dia bilang, lu kok amin dia toh? Ngomong sembahyang. Susah, ucap syukur. Terus dia pergi, suaminya tak nanti. Ya tadi, suami istri tapi kayak Tuhan, kenapa? Tuhan bilang, minggu depan suami istri dibawa pulang. Hah? Minggu depan? Ini sudah cepat. Minggu depan? Ini sudah cepat. Kapan? Gak tahu minggu depan. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Jangan meninggal. Pokoknya ikuti terus apanya dia minta. Turuti. Benar. Senin minta ke salon. Pak, menteri aku ke salon, Pak. Ngapain? Wah, aku pengen dirawat. Wah, sang bulan. Wah. Nyata nih mau ketemu Tuhan Yesus. Terus jam 12 dia bilang gitu. Malah aku kepening ya. Ada gaji pijat di salon. Papa sembahyang di tempat lain. Berhenti sembahyang. Pergi ke tempat anak. Tuhan ngomong. Suruh
Papa bilang apa? Setan. Ngomong sembahyang kok suruh berhenti. Kamu juga gitu kan? Coba sembahyang gini terus atau ada suara berhenti. Setan. Apa ya gitu? Dalam nama Yesus, setan pergi. Orang sembahyang suruh berhenti. Sebentar lagi, Tuhan ini ngomong lagi. Berhenti sembahyang, pergi ke tempat anaknya perempuan. Tangking lagi, setan. Ini aku. Tangking. Ada Tuhan. Iya, ini aku. Yesus Tuhanmu. Berhenti, pergi ke tempat anaknya perempuan. Ada apa? Pergi sana, nanti kamu tahu. Tidak ngomong. Papa, ada apa? Yuk, kepala pupus, pening Pak. Dari sini tak gejel. Jadi pikirnya dia suruh ke. Lalu Papa duduk, kepalanya ditaruh di pangku dia, pikirnya mau dikecel. Baru ditaruh, plek. Mati ini ke pangkuannya Bapak. Bukan di pangkuannya. Ngomong. Ya gak tahu memang. Karena suaminya sudah tahu kalau dia bakal mati, bapaknya yang belum tahu. Kalau mati ini di pangkuan suaminya, nanti bapaknya diribut, bapaknya mati. Nah, kalau mati ini di pangkuan bapaknya kan, dia tidak tanya, lu kok mati? Baru dia tahu, oh maksudnya Tuhan itu suruh milih anaknya karena anaknya mau. Waktu dia meninggal, suaminya ngomong, nangis papa, lu kok mati? Terus suaminya ngomong, saya sudah tahu apa. Duh, kamu tahu gimana? Yusa ngasih tahu bahwa minggu ini mesti dibawa pulang Tuhan. Lah kenapa aku tidak dikasih tahu? Tuhan bilang, bapak tidak boleh kasih tahu karena tidak bisa terima. Makanya percaya bahwa apapun yang terjadi itu paling jangan ngatur Tuhan. Maka kemuliaan. Wes kau sudah. Normal gue nanti pulang suamimu gele-gele repot. Kenapa tidak pulang-pulang? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anakmu di tempat ini kepingin merdeka. Tapi kerap kali tidak tahu caranya. Dan hari ini Engkau berikan pelajaran supaya bagaimana mereka bisa merdeka sungguh-sungguh di dalam Yesus. Sehingga keluarganya boleh diselamatkan. Semua teman-temannya boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau sendiri yang tahu berapa buah yang dibutuhkan untuk dia. Engkau tahu Tuhan, amat banyak yang harus dibuat buah. Karena keliwat banyak kejelekan kami. Kami masih egois, kami masih iri hati. Kami masih tamak, kami masih kepingin menyenangkan hatimu, tetapi kami tidak mampu. Kami kepingin sabar. Tuhan, Kau tolong. Kalau mulai hari ini anak-anakmu mau menyangkal diri dan berjuang, mereka mengaku kelemahan-kelemahannya. Hamba mohon di dalam nama Tuhan Roh Yesus. Tuhan Roh Kudus, Engkau tolong anaknya. Arahkan. Kalau perlu paksakan. Supaya mereka menghasilkan buah. Amin. Yang menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Amat baik.
Ya. Dan Engkau mengendaki kami semua berbuah lebat, Ya. supaya kemuliaan Bapa nyata di dalam kami. Amin. Dan kami menyadari bahwa kami masih membutuhkan supaya namamu dipuji-puji di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan mereka dalam asuhan-Mu, karena Engkaulah segalanya bagi kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.